Sahabat-sahabat sekalian, kadang kita terpikir kenapa kita sering amat sholat, subuh sholat, sibuk-sibuk duhur sholat, nanti asar sholat. Dan sholatnya umat Islam itu tidak sesederhana yang lain. Agama lain mungkin tidak pakai prosedur dalam ibadahnya. Dalam Islam harus wudhu dulu, harus terjamin kesuciannya. Jadi pasti ada hikmahnya. Mengapa Allah memerintahkan kita sholat? Selain hablum minallah, sholat juga harus punya dampak hablum minan nas. Kira-kira orang yang dididik sholat dengan baik oleh Allah, apa hikmahnya? Satu, orang yang sholatnya baik itu kelihatan sekali akan disiplin terhadap waktu. Karena sholat mengajari kita disiplin terhadap waktu. Jadi kalau ingin tahu orang yang sholatnya berkualitas, selain bagus dalam melaksanakan sholatnya, benar rukunnya, syarat-syaratnya, juga dalam kehidupan sehari-harinya itu sangat menghargai waktu. Karena Islam adalah agama yang sangat serius terhadap waktu. Allah sendiri bersumpah berkali-kali dengan waktu. Wal asr, wad duha, wal laili, wan nahar. Begitu banyak Allah bersumpah atas nama waktu, mengingatkan waktu kita itu sangat penting. Jadi kalau ingin sholatnya khusyuk, selain kita berusaha dalam sholat khusyuk, cobalah jaga agar tidak ada kesia-siaan. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang, dia tidak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bicaranya semuanya bermanfaat, sikapnya bermanfaat, gerakannya bermanfaat. Maka tidak ada yang sambil dia menggerak-gerakan kaki, menggerak-gerakan jari yang tidak ada manfaat, seperti pulpen cekluk. Saya kira orang yang sholatnya berkualitas, dia tidak akan nyekluk-nyekluk pulpen yang tanpa salah. Tidak ada gerakan perbuatan yang sia-sia. Seharusnya orang yang sholatnya baik itu bersih dari perkataan, perbuatan sia-sia. Satu itu. Yang kedua, orang yang sholatnya baik, karena sholat itu sangat ditentukan oleh niat. Maka sebelum sholat selalu niat. Maka dalam melakukan apapun selalu disiplin menjaga niat. Pertama disiplin waktu, yang kedua disiplin niat. Jadi kalau orang sholatnya bagus, mau melakukan apapun, dia akan bertanya niatnya, apa niat saya? Bukankah sholat juga tahiyatul masjid, qobla subuh, sholat subuh sama semuanya 2 rakaat. Yang membedakan apa? Niatnya. Sholat hajat, berhajat, sholat mau bertobat, sholat mutlak, niat. Maka orang yang sholatnya bagus selalu melakukan apapun memperbaiki niat. Apa niat saya nih? Harus lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, disiplin bersih
Karena tidak ada orang yang sholat yang tidak bersuci, baik wudu maupun tayamum. Jadi orang yang sholatnya bagus itu sangat nampak dari kedisiplinan bersihnya, baik bersih dari najis, hadas besar, hadas kecil. Juga tidak mau dia menggunakan hak-hak orang lain. Karena orang yang sholat dengan menggunakan baju orang tanpa izin, gosok, tidak diterima. Mukena masjid ada yang hilang, ini kasihan. Yang mencuri ini selama sholat tidak akan diterima, karena dia bukan pakai mukena yang halal bagi dirinya. Ini kopea harus diperiksa, namanya siapa. Kalau namanya Teddy padahal nama aslinya Asep, berarti halal karena namanya Asep Teddy. Hati-hati kerudung, akhwat, jemuran sama, tiba-tiba hujan, ambil jemuran yang dipakai milik orang lain, harus sah, harus minta izin, bersih dari yang haram, bersih dari yang bukan hak dirinya. Bersih apalagi selama sholat. Pokoknya orang yang sholatnya bagus disiplin bersih. Islam harusnya nampak sekali dari kebersihannya. Jadi kalau seseorang sholatnya sepertinya bagus tapi kotor, berantakan, ini ada yang kurang tepat nih. Karena seharusnya sholat itu tidak menghajari pada waktu sholatnya saja, tapi kepada dampak sesudah sholat. Kepada yang selordeh, tahu selordeh, yang tidak suka kepada kebersihan, kerapihan, ini harus ditafakuri. Jangan-jangan sholatnya kurang baik. Karena kalau sholatnya baik, kepekaan akan kebersihannya tinggi. Makanya seharusnya masjid itu merupakan tempat terbersih, karena tempat sholat, tempat terapih, karena masjid itu harusnya tempat sholat yang biasanya rapih, dalam sholat rapih juga. Yang keempat, apa yang pertama tadi? Disiplin waktu. Dua, disiplin niat. Yang ketiga, disiplin bersih. Yang keempat, sholat itu disiplin tertib. Semuanya tersusun dengan baik. Tidak ada yang sholat dengan gerakan sesukanya. Allahu Akbar, tiba gerbruk langsung sujud. Sudah sujud, langsung naik. Terus pas rukunya kakinya diselonjorkan ke belakang. Tidak ada. Semuanya tersusun dengan baik, teratur dengan baik. Makanya orang-orang yang sholatnya baik itu hidupnya tertib, hidupnya tuh teratur. Karena memang Allah mengajari kita lewat sholat 5 kali sehari itu semuanya serba tertib, tersusun, terjadwal, tertata, benar? Maka qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Amat sangat beruntung orang yang qad aflahal mu'minun, orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya, sukses, bahagia, menang, mulia. Itu karena memang dalam sholat itu tidak hanya mengajari hubungan kita dengan Allah, tapi berdampak pada karakter kita. Seorang yang sholatnya bagus, seyogianya dia menjadi manusia yang tertib, prosedural, tertata semuanya itu. Ya kan? Dari mulai niat, takbir, terus, dan tidak ada yang berani melewati ini. Semuanya tertata. Harusnya dalam kehidupan kita juga begitu. Dalam kehidupan tuh semuanya tertata, tersusun dengan baik. Karena kalau kacau, kita tidak punya program, tidak punya perencanaan, gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Satu, ciri orang yang sholatnya baik akan berdampak disiplin waktu. Dua,
selalu menjaga niatnya lillahi ta'ala. 3, disiplin selalu menjaga bersih lahir batin, harta, pikiran, lisan, hati. 4, disiplin tertib, tersusun semuanya tuh ya, teratur. Ada lagi yang kelima, disiplin fokus. Karena sholat itu sebetulnya melatih kita fokus. Ada seorang tua yang bicara kepada anaknya, "Nak, kamu ini kurang berprestasi, sebetulnya bukan kurang pinter, tapi kurang fokus." Lihat para pemanah itu orang-orang yang fokus. Ada target, tidak ada fokus, tetap saja tetangga yang menjerit ya. Pernah lihat waktu percobaan kaca pembesar Suryakanta, kaca pembesar kemudian memfokuskan sinar matahari dan ternyata kertas terbakar. Pernah saya lihat juga di TV ada percobaan di pantai menggunakan kaca pembesar sebesar meja ini nih. Di pantai cahaya mataharinya sama, kaca pembesarnya agak besar, lalu mencoba membakar sate, difokuskan dari cahaya matahari, dagingnya langsung terbakar. Tidak hanya dagingnya, difokuskan kepada tusuk satenya yang terbuat dari besi juga ternyata meleleh. Tidak hanya itu, batu tempat penyimpanan arang-arangnya terus difokuskan, batunya juga membara. Betapa matahari yang sehari-hari ini ada di sekitar kita, energinya tuh luar biasa ketika fokus. Kita susah fokus, salah fokus, salfok, gaplok, gagal fokus, tidak fokus, akibatnya kita tidak bisa berbuat banyak. Padahal kalau fokus, kemampuan kita bisa seperti matahari itu yang difokuskan oleh Suryakanta, kita bisa berprestasi. Ya seperti sekarang ini mendengar ceramah ini, berapa ribu yang mendengar sekarang. Yang paling mendapatkan adalah yang paling fokus. Walaupun duduknya sama di masjid, tapi kalau tidak fokus dia tidak dapat apa-apa. Ada yang fokusnya ke yang lain, fokus ke HP. Ada yang fokus ke impian, karena dia berada di alam lain, alam mimpi. Tuh pas bangun langsung wirid ya. Disangkanya masih habis sholat tadi. Subhanallah. Sudah selesai wiridnya deh. Nah hadirin sekalian, di sekelas saja, di kelas itu gurunya sama, jam pelajarannya sama, hasilnya beda, betul? Apa rahasianya? Fokus. Nah sholat itu mengajari kita 5 kali sehari disiplin fokus. Ayolah berlatih fokus. Bisa kok. Sholat itu bukan sesuatu yang mustahil. Khusyuk ingat kepada Allah itu bukan sesuatu yang mustahil. Nomor berapa sekarang? Disiplin tumanina. Jadi walaupun kita fokus, tapi kita tetap nyaman. Allahu Akbar. Kalau sudah Allah Maha Besar itu segala sesuatu selain Allah itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi tenang. Ini hebatnya nih. Saya dengar para sniper itu, penembak mahir itu fokus dan tenang. Jadi bukan berarti tegang. Fokusnya bukan berarti tegang. Dalam hidup ini kita harus tumanina, menikmati episode demi episode. Kita harus menikmati bagaimana kejadian demi kejadian, kesibukan demi kesibukan tuh penuh dengan ketenangan,
walaupun kita fokus mengerjakannya. Seperti ulangan, kita fokus tapi tetap kalem, tenang, tidak aduh gimana nih, aduh cilaka nih, gerasa gerusu. Harusnya sholat itu mengajari kita tetap tenang. Makanya kalau sholatnya tidak tumaninah, Allahu Akbar, alhamdulillah, rahmanirrahim, ya karena budaya itu susah menikmatinya. Sudah belum nih Fatihahnya? Sepertinya udah. Perasaan agak lama. Tadi teman saya kan udah ruku, awalnya sama-sama, berarti udah kan? Allahu Akbar. Memang lama, tapi mikir. Kadang-kadang sujud juga lama kita. Karena apa? Nah mikir, ini sujud ke-1, sujud kedua. Jangan-jangan sudah 2 kali, masa saya 3 kali sujudnya, malu dong sama yang belakang. Lama sujud tuh. Dia mikir karena tidak tumanina. Ada yang saking tergesa-gesanya, fil alamina innaka hamidun majid. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Gimana itu? Ini kita tidak membahas khusyuk dalam sholatnya, tapi efek sholat dalam kehidupan kita, ya. Kenapa orang bisa tenang? Ya ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi tenang. Nih ayatnya surat Ar-Ra'd ayat 28. Silakan Ustaz, tolong dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi harusnya orang-orang yang sholatnya bagus tuh khusyuknya tidak hanya dalam sholat, tapi sesudah sholat juga orangnya tuh kalem. Kalem tuh bukan berarti kayak lembu, hadirin. Kalem itu benar-benar menguasai diri, tidak gerasa gerusu, tidak serba tergesa-gesa, tapi juga tidak melambat-lambatkan, ya. Seperti ada yang tukang parkir, stop, ternyata kakinya udah kelindes, stop. Ayo, apalagi hikmah dari sholat? 1, disiplin waktu, disiplin niat, disiplin bersih lahir batin, disiplin tertib, disiplin fokus, disiplin tumanina. Ada lagi? Ayo, ada lagi yang didapatkan dari sholat? Itu tadi udah berapa? 6. Sebetulnya banyak, ya. Kita tutup saja disiplin salam. Wah, apa salam itu? Salam itu adalah doa untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan, curahan kasih sayang dan keberkahan. Jadi seorang yang sholatnya bagus itu, dia tuh menjadi garansi tidak merugikan orang lain. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi seorang yang sholatnya bagus itu, dia menjadi disiplin menjaga dirinya, tidak merugikan orang lain. Kan salam itu ke kiri ke kanan. Yang saya pahami hikmahnya, bahwa kalau sudah selesai, jamin nih, kita tuh ingin melihat orang lain selamat, ingin melihat orang lain dapat curahan rahmat kasih sayang Allah, ingin orang lain dapat berkah. Dengan selesai sholat saja kita sudah memberikan sesuatu yang manfaat bagi orang lain.
ya kan? Makanya tauhid ke Allah dan rahmatan lil alamin. Ke Allahnya tauhid, ini bahaya jari nih. Ke Allahnya tauhid, ke makhluknya rahmatan lil alamin. Jadi ke Allahnya bertauhid, fokus dalam sholat, selesai sholat, assalamualaikum. Semoga Allah memberikan kasih sayang. Kita ingin orang lain itu diselamatkan oleh Allah. Kita ingin orang lain disayangi Allah. Kita ingin orang lain hidupnya penuh kebaikan. Itu selesai sholat, yang kita lakukan adalah manfaat bagi orang. Makanya orang yang sholatnya bagus, dia disiplin di dalam memberikan manfaat lah, itulah gitu. Karena selesai sholat tuh langsung ditutupnya tuh dengan manfaat, mendoakan orang lain. Dan saat yang sama kita pun menjadi garansi nih, orang lain tidak akan dirugikan oleh kita. Lah kita ingin orang lain selamat, masa kita yang mencelakakan, benar? Jadi seorang yang sholatnya bagus tuh khairun nas anfa'uhum linnas. Selain dia tidak berbuat zalim, saat yang sama dia pun berbuat kebaikan bagi orang lain. Ini hanya hikmah hadirin, sebisa yang kira-kira bisa dilihat dengan kasat mata lewat gerakan sholat. Kalau 5 kali sehari kita dilatih disiplin sewaktu, disiplin niat, disiplin bersih, disiplin fokus, disiplin tumanina, disiplin apa lagi? Dan disiplin salam, ini sebetulnya harus berubah diri kita ini. Bayangkan sehari 5 kali kita melakukan riyadhah seperti ini, betul? Tapi kalau memang sholatnya sering tapi tidak ada kedisiplinan terhadap waktu, tidak ada serius menjaga niat, mungkin sholat kita masih belum serius, masih jadi beban, belum merupakan suatu kenikmatan. Nah inilah, kalau ingin ditolong oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, bagaimana, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai pembuka pertolongan Allah bagimu, dan yang gini berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Di antaranya mudah-mudahan selain yakin ke Allah, juga sholat berdampak dalam kehidupan kita, perilaku kita sehari-hari. Ini sekedar hikmah saja dari kasat mata yang bisa kita lihat dari gerakan dan perbuatan sholat. Semoga sudah tersambung dengan guru kita ini. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Miftah? Amin, amin, amin. Baru ulang tahun. Ini diumumkan seperti anak-anak. Berkah. Pak Miftah, boleh nggak sih ada yang mendoakan semoga umur panjang dan penuh berkah? Panjang yang berkah ya Pak Miftah. Karena ada hadis kan, seseorang yang didoakan oleh Rasulullah supaya umurnya panjang, dan menjadi panjang sekali itu umurnya, sampai katanya alisnya tuh turun. Berarti mungkin ada takdir umur yang dipanjangkan, yang penting berkah, begitu ya Pak Miftah. Bagaimana rasanya Pak Miftah sudah usia 77 Hijriah, berarti Masehinya 75 ya. Saya 57. Berarti bolak-balik ini. Bagaimana rasanya Pak Miftah? Saya belum nyobain usia 75. Pak Miftah udah nyobain 57. Ada yang berbeda enggak Pak cara pandang hidup? Jadi maksudnya gimana Pak? Mestinya amal semakin bertambah. Mungkin kuncinya ingat meninggal gitu Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi sekilas secara sederhana itu
Pak Miftah, hikmah dari sholat, karena kan tidak mungkin Allah memerintahkan kita sholat tanpa hikmah, begitu ya. Lahir batin dan akal juga, termasuk hikmahnya tadi menjadi perubahan karakter kita. Baik, kalau gitu mangga tuh Pak Miftah, silakan. Halo, operator. Operatornya pada nyumput begitu. Kasih tanda radio berhenti, berarti tinggal Facebook. Facebook juga udahan aja ya. Terima kasih Fes.